Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Jumpa lagi bersama KCD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Oke, kali ini admin akan melanjutkan merangkum film lagi lur. Dan film kali ini menceritakan tentang seorang ksatria dalam mencari jati diri akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti film-film yang sebelumnya kita bahas lur, film kali ini juga berlatar belakang sejarah, yaitu di masa akhir kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Ya, inilah dia, Tutur Tinula. Sebenarnya admin sudah pernah bahas film ini lur, namun untuk yang versi layar lebarnya. Nah, kali ini untuk yang versi sinetronnya. Dan pastinya tak kalah apik dengan versi yang sebelumnya. Oke, tak usah lama-lama, siapkan kopi sambil udut, mari kita lanjut. Pada tahun Saka 1206 atau bertepatan dengan tahun 1284 Masehi, kekuasaan Singosari di bawah kepemimpinan Prabu Kertanegara mencapai puncaknya. Ketika itu pasukannya yang terkenal gagah berani mampu menaklukkan kerajaan Gurun, Pakulapura, Pahang, kerajaan Sunda, dan Madura. Bahkan keinginannya untuk menaklukkan Swarnabumi pun terlaksana dengan paripurna berkat kegagahan para senopati dan panglima perangnya yang gagah berani. Sebagai tanda kemenangan Singosari atas Swarnabumi, didirikannya Arca Amogapasa di tanah Swarnabumi dengan prasasti peringatan atas nama Prabu Kertanegara. Sebagai penghormatan atas kemenangan Singosari yang sangat besar, Prabu Kertanegara akan memberikan penghargaan kepada semua saja yang telah berjasa kepada Singosari. Prasasti Camunda ini sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan kilang gemilang meramah mancanegari. Kalian menjadi saksi bahwa Singosari, sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negara-negara lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Pakulapura, Sunda, dan Madura semua bertekuk lutut di bawah duli Singasari. Pelaksanaan pemberian penghargaan itu, semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Duli, Ayahanda Prabu. Raden Dyah Wijaya yang ditugaskan ayahandanya untuk mengatur pemberian penghargaan itu, kemudian meminta Raden Pranaraja untuk menemui seseorang yang bernama Empu Hanggareksa di desa Kurawan agar ikut diundang dalam pemberian penghargaan. Karena menurut Raden Wijaya, dari tangan beliaulah senjata-senjata andalan pasukan Singosari yang terkenal ampuh dan keras tercipta. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Dari tangan beliaulah senjata-senjata ampuh prajurit Singasari, yang kehebatannya sudah teruji di setiap medan pertempuran. Hamba siap berangkat, Raden. Ayo, usahakan kita tidak kemalaman.
Keesokan harinya Raden Pranaraja bersama 2 orang temannya pergi ke desa Kurawan untuk menemui Empu Hanggareksa. Scene kemudian berpindah di mana ditampilkan Empu Hanggareksa bersama para pekerjanya tengah sibuk dengan aktivitasnya sebagai empu pembuat senjata. Hentikan syairmu itu, Dwi Pangga. Empu Hanggareksa mempunyai 2 orang putra bernama Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu. Empu Hanggareksa berharap kedua anaknya itu ada yang mau meneruskan keahliannya menjadi seorang empu. Namun rupanya kedua putranya itu tak ada yang tertarik untuk menjadi seorang empu. Menjadi empu itu tidak indah. Arya Dwi Pangga lebih tertarik menjadi seorang penyair. Gelisah rencanaku membakar angan. Sementara Kamandanu tertarik dengan ilmu olah kanuragan. Anak empu itu kan seharusnya jadi empu. Jadi empu yang lebih bagus, yang lebih hebat dari saya. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Malam hari itu utusan dari Raden Wijaya telah bertemu dengan Empu Hanggareksa untuk menyampaikan pesan dari Prabu Kertanegara bahwa Empu Hanggareksa diminta datang ke Keraton Singosari untuk ikut mendapat penghargaan bersama dengan para senopati kerajaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama para senopati. Di suatu malam, Empu Hanggareksa menemui saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Dan Empu Ranubaya inilah yang nantinya membuat sebuah pedang pusaka sakti yang diberi nama Pedang Naga Puspa. Sebuah pedang pusaka yang menjadi ikon film ini. Sebenarnya antara Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa terjalin komunikasi yang cukup baik. Namun, antar keduanya terjadi sebuah perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Keperluan ini menyangkut Kakang juga. Kedatangan Empu Hanggareksa ini untuk mengajak Empu Ranubaya datang ke Singosari menghadap Prabu Kertanegara. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita, Kakang. Empu Hanggareksa berharap Empu Ranubaya bersedia bersama-sama mengabdi kepada Prabu Kertanegara, karena menurutnya dengan mengabdi kepada raja akan membuat kehidupan mereka bergelimang harta. Kita bersama-sama menyambut penghargaan Sang Prabu. Dan tentu saja Empu Ranubaya menolak tawaran dari adik seperguruannya itu, karena Empu Ranubaya tidak tertarik dengan kemewahan duniawi. Dan juga dia tidak ingin keahliannya membuat senjata pusaka digunakan sebagai alat dalam sebuah peperangan. Kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara? 1. Karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia. Hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Aku telah gagal datang kemari, Kakang. Kau telah gagal. Aku tidak akan bisa berubah, Hanggareksa. Penolakan Empu Ranubaya itu membuat Empu Hanggareksa kecewa kepada kakak seperguruannya itu. Keesokan paginya Empu Hanggareksa akhirnya pergi ke Singosari sendiri karena ajakannya kepada Empu Ranubaya telah gagal. Di suatu hari yang indah, di sebuah candi Kurawan, Kamandanu tengah berduaan dengan seorang wanita bernama Nari Ratih. Sambil memandangi pelangi yang terbentang indah di langit Kurawan, mereka berdua tengah asik mengobrol. Aku takut lama-lama memandangi pelangi.
Aku takut mencintai. Itu mustahil, Narirati. Tak lama hujan pun turun yang membuat suasana hati kedua muda-mudi yang tengah dilanda asmara itu jadi tak menentu. Sebenarnya antara mereka berdua saling menyukai, namun baik Kamandanu maupun Narirati tak ada yang mau mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Aku ingin kau memelukku, Kakak. Betapa aku ingin memelukmu, Rati. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau mau menerima cintaku? Kakang Kamandanu, lihatlah, peganglah Kakak. Iya, kau benar-benar kedinginan, Rati. Narirati yang tengah dilanda mabuk asmara dan mengharapkan belayan kasih sayang dari Kamandanu mencoba memancing Kamandanu. Namun Kamandanu yang merupakan pemuda polos tak dapat membaca isyarat dari wanita pujaannya itu. Hingga akhirnya karena merasa dicueki terus oleh Kamandanu, Narirati pun marah karena merasa Kamandanu menolaknya. Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak terlalu kedinginan. Baik, mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku. Aku berani pulang sendiri. Aku ingin menjerit. Kalau aku cinta kamu. Dan tinggallah Kamandanu sendiri meratapi nasibnya. Dia masih belum menyadari atas sikap Narirati kepadanya. Tak lama berselang, datanglah 3 pemuda yang langsung mengajak Kamandanu berkelahi. Salah satu dari mereka adalah anak kepala desa Manguntur yang juga menyukai Narirati. Kita ketemu lagi, Kamandanu. Jelas, aku akan menagih dendam atas luka di keningku ini. Serang. Siapa yang berani berbuat seperti ini terhadapmu, Gen? Atas kejadian itu, Kamandanu pun pulang dengan babak belur. Adik Kamandanu, kekerasan yang membuahkan kekerasan yang lain. Betapa kagetnya Arya Dwi Pangga melihat Kamandanu seperti itu. Karena di sini sebenarnya Dwi Pangga sangat menyayangi adiknya itu. Setelah kejadian itu, Kamandanu berpikir bahwa dia harus mencari guru untuk belajar ilmu kanuragan. Aku harus mencari guru. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu kanuragan. Aku bersedia membantumu. Kalau Adi membutuhkan. Ini urusan pribadi. Aku tidak mau siapapun ikut campur. Suatu hari, Arya Dwi Pangga tengah mengobrol dengan Kamandanu. Dwi Pangga mengatakan bahwa dia bersedia membantu Kamandanu untuk meluluhkan hati wanita yang disukainya. Ya, Dwi Pangga memang ahlinya dalam merayu seorang wanita. Namun di sini Kamandanu menolak tawaran kakaknya itu. Dia merasa masalah ini masalah pribadi dan harus diselesaikannya sendiri. Ini urusan pribadi. Aku tidak mau siapapun ikut campur. Meskipun Kamandanu telah menolak tawaran dari kakaknya itu, namun Dwi Pangga diam-diam tetap membantu adiknya itu. Menghadapi seorang wanita
tidak segampang yang kau duga. Aku akan membantumu. Diminta ataupun tidak. Gemulai pucuk-pucuk berdua. Ada apa? Ada orang titip ini. Dia menuliskan sebuah syair-syair cinta untuk Nari Ratih yang diatasnamakan Kamandanu. Kubuka daun jendela, terbentang malam dihiasi candra kartika. Bulan Waisa sekarang 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspa Kayangan. Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Setelah membaca lantunan syair-syair yang indah itu, Nari Ratih pun terbuai dan membuatnya mabuk kepayang. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah hubungan Kamandanu dengan Nari Ratih akan menjadi lebih baik setelah mendapat bantuan dari kakaknya Arya Dwi Pangga itu? Nantikan episode selanjutnya, Lor. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.